Start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul klasifikasi citra pisang menggunakan support vector machine dan compact convolutional transformer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Silal Mufid. Perkenalkan, nama saya Raka Rafid Fareji. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Aditya Said Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alam Syarahab. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan teknologi pengolahan citra dan machine learning dalam mengidentifikasi jenis pisang secara otomatis berdasarkan citra digital. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, proses pelatihan model, hasil evaluasi, serta perbandingan performa dari dua metode klasifikasi yang digunakan. Next, slide-nya, Rak. Pendahuluan. Pisang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Selain dikonsumsi secara langsung, pisang juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri, makan, dan minuman. Indonesia memiliki banyak varietas pisang seperti pisang Ambon, Kepok, Raja, dan Cavendish. Namun perbedaan antara varietas seringkali sulit dikenali karena beberapa jenis memiliki warna dan bentuk yang hampir sama. Proses identifikasi yang dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan pengalaman, memerlukan waktu yang cukup lama, dan menghasilkan penilaian yang subjektif. Perkembangan teknologi artificial intelligence memungkinkan proses klasifikasi dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi citra pisang menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning agar proses identifikasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan akurat. Oke, selanjutnya di slide 3, arsitektur dan alur kerja sistem. Secara umum, penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah pengumpulan dataset citra pisang yang kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan data validasi. Tahap kedua adalah processing untuk penyiapan data agar sesuai dengan kebutuhan model. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan MobileNet V2. Hasil ekstraksi fitur tersebut digunakan sebagai input untuk model support vector machine. Selain menggunakan SVM, dataset yang sama juga digunakan untuk melatih model compact convolutional transformer atau CCT. Tahapan terakhir adalah evaluasi dan perbandingan hasil klasifikasi dari kedua model untuk mengetahui metode mana yang memberikan performa terbaik. Di slide keempat, persiapan dataset dan pre-processing. Pada tahapan pre-processing, dataset terlebih dahulu diakses melalui Google Drive menggunakan proses mounting pada Google Colab. Dataset kemudian disusun ke dalam folder training dan validation yang terdiri dari 4 kelas pisang. Agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik, dilakukan data augmentation seperti rotasi, flipping horizontal, flipping vertikal, serta transformasi lainnya. Augmentasi sangat penting karena dapat meningkatkan variasi data tanpa harus
menambah jumlah gambar secara manual. Dengan processing yang baik, model diharapkan mampu mengenali objek pisang pada berbagai kondisi pencahayaan, posisi, dan sudut pengambilan gambar. Slide slide kelima kan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya. Baik, tolong Bang, pindahin dulu Bang. Pada slide kelima ini ada Mobile Net V2. Pada penelitian ini kami menggunakan Mobile Net V2 sebagai fitur ekstraktor. Mobile Net V2 merupakan model konvolusional neural network yang dirancang untuk memiliki ukuran ringan namun tetap menghasilkan performa yang baik. Alasan pemilihan Mobile Net V2 adalah karena model ini telah melalui proses pre-training pada dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar dari berbagai kategori. Dengan memanfaatkan transfer learning, kita tidak perlu melatih model dari awal sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan efisien. Setiap gambar pisang diproses oleh MobileNet V2 dan menghasilkan vektor fitur berdimensi 1280 yang berisi informasi penting mengenai bentuk, tekstur, warna, dan karakteristik visual lainnya. Next, slide ke-6. Bang. Slide ke-6 ini ada hasil SPM. Setelah fitur berhasil diekstraksi, proses klasifikasi dilakukan menggunakan support vector mesin dengan kernel radial basis function atau RBF. Kernel RBF dipilih karena mampu menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. SVM bekerja dengan mencari hyperlink terbaik yang dapat memisahkan masing-masing kelas secara optimal. Berdasarkan hasil pengujian, model SVM berhasil memperoleh akurasi validasi sebesar 95%. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir seluruh citra pisang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Selain memiliki akurasi tinggi, waktu pelatihan model juga relatif cepat sehingga sangat efisien untuk diterapkan pada dataset berukuran kecil hingga menengah. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya slide ke-7, pengenalan CTT. Selain SVM, penelitian ini juga mengimplementasikan Compact Convolutional Transformer atau CTT. CTT merupakan pengembangan dari Vision Transformer yang dirancang khusus untuk mengatasi kelemahan transformer pada dataset kecil. Vision Transformer standar biasanya membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar agar dapat belajar secara optimal. Ketika diterapkan pada dataset kecil, model sering mengalami overfitting dan performanya menjadi kurang stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, CTT menggabungkan convolutional tokenizer dengan transformer encoder sehingga mampu menangkap fitur lokal dan global secara bersamaan. Pendekatan ini membuat model lebih efektif untuk klasifikasi citra dengan jumlah data yang terbatas. Selanjutnya, slide 8 adalah parameter CTT. Dalam implementasinya, model menggunakan ukuran citra sebesar 224 x 224 piksel. Embedding dimension yang digunakan adalah 256 dengan dua lapisan convolutional tokenizer. Selain itu, digunakan dropout sebesar 0,15 untuk mengurangi risiko overfitting selama pelatihan. Parameter ini dipilih melalui beberapa pertimbangan agar model tetap memiliki performa yang baik tanpa membutuhkan sumber daya komputasi yang terlalu besar. Selanjutnya, slide 9. Proses pelatihan. Pada proses training digunakan optimizer
Adam W dengan learning rate sebesar 0,00,5. Optimizer ini dipilih karena mampu menghasilkan konvergensi yang stabil dan efektif pada model transformer. Pada fase training dilakukan forward pass, menghasilkan prediksi, kemudian loss dihitung, dan digunakan untuk memperbaiki bobot model. Sedangkan pada fase validasi, model dijalankan dalam mode evaluasi untuk mengukur kemampuan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses ini dilakukan selama beberapa epoch hingga diperoleh perform terbaik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk slide ke-10 ada evaluasi, perbandingan, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi, modal CCT berhasil mencapai akurasi validasi sebesar 90%. Grafik loss menunjukkan penurunan yang konsisten selama proses pelatihan, sedangkan grafik akurasi menunjukkan peningkatan yang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu mempelajari pola pada data dengan baik dan tidak menunjukkan gejala overfitting yang signifikan. Meskipun akurasinya lebih rendah dibandingkan SPM, hasil tersebut tetap menunjukkan performa yang cukup baik. Slide selanjutnya. Perbandingan CPM dan CCT. Jika dibandingkan secara langsung, model SPM memperoleh akurasi sebesar 95,83%, sedangkan model CCT memperoleh akurasi sekitar 90%. Dari segi kecepatan pelatihan, SPM lebih unggul karena hanya menggunakan fitur hasil ekstraksi mobile net P2. Namun dari sisi pengembangan teknologi, CCT menawarkan pendekatan modern berbasis transformer yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komputer vision. SPM lebih cocok digunakan ketika menginginkan akurasi tinggi dengan waktu komputasi yang cepat. Sementara itu, CCT memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut apabila jumlah data yang digunakan semakin banyak. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua metode berhasil mengklasifikasikan 4 jenis pisang dengan performa yang baik. Model SPM memberikan hasil terbaik dengan akurasi sebesar 95,83%, sedangkan model CCT mencapai akurasi sebesar 90%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi machine learning dan deep learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi jenis pisang secara otomatis. Kedepannya, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan data yang lebih besar, jumlah kelas yang lebih banyak, serta model deep learning yang lebih kompleks untuk meningkatkan performa klasifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.